Oke, halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita akan membahas bukan teknis ya, tapi kita akan membahas lebih ke arah konsep. Tapi konsep ini penting banget buat teman-teman pahami dalam beriklan dan berbisnis. Oke, simak terus ya. Oke teman-teman, nah video kali ini kita bahas mengenai yang namanya branding. Oke, nah kalau kita dengar kata-kata branding ini kayak kesannya nih kayak berat banget gitu ya. Cuman saya mau bilang ke teman-teman tolong jangan mikir yang terlalu berat ya. Jadi jangan mikir terlalu berat, kita mesti branding macam-macam lah, kayak branding di koran lah, branding di baliho, branding di mana gitu. Nggak, itu kita nggak ngobrol sampai sejauh itu. Cuman kita pingin bahas tentang konsep branding yang basic tapi penting gitu ya. Jadi teman-teman perlu tahu gini, kalau teman-teman berbisnis, teman-teman itu harus punya namanya branding, ya, punya namanya branding. Nah, contoh hubungannya dengan Facebook Ad ya, contohnya. Jadi gini, kalau teman-teman beriklan di Facebook Ad, oke ya, anggap teman-teman sudah dapat 100 closing. Nah, 100 closing, teman-teman 100 closing ini saya anggap teman-teman dapat minimal 100 WhatsApp ya. Minimal 100 kan ada pasti yang nggak closing dan yang lain bisa 100, mungkin 150 atau 200, tapi anggap aja 100, oke. Anggap aja dapat 100 WhatsApp. Nah, setelah teman-teman dapat 100 WhatsApp, apa yang teman-teman lakukan? Biasanya nih ya, biasanya yang dilakukan orang adalah tidak memperdulikan 100 WhatsApp itu, tapi terus beriklan di Facebook Ad, ya. Jadi kalau kita ngomong Facebook Ad ya, karena kan channel saya banyak bahas tentang Facebook Ad sampai sekarang ini. Nah kalau kita ngomong Facebook Ad, pasti ada yang pingin cost per resultnya bagus, pengen di Facebook Ad ini jalan terus, pengen nggak boncos, pengen Facebook Ad itu perfect mungkin gitu pengennya ya. Tapi sometimes justru itu kita melupakan yang pernah closing sama kita gitu teman-teman. Itu saya yakin siapa yang pernah ngalamin gini silakan angkat tangan ya, angkat tangan dalam hati ya, kan saya nggak bisa lihat ya. Nah tapi pasti ada yang begini karena saya juga dulu termasuk yang begitu. Jadi saya pengen Facebook Ads saya tuh bagus sampai saya melupakan orang-orang yang sudah closing sama saya. Padahal ya teman-teman ya, padahal 100 orang tadi yang sudah pernah closing sama saya di WhatsApp itu lebih berpotensi daripada kita ngiklan lagi ke banyak orang. Nah, maksudnya ya, karena 100 orang itu pernah closing sama kita. Jadi kalau kita tawarin sesuatu yang lain selain barang yang dia beli dulu tapi masih korelasi, ya barang yang mirip lah, maksudnya masih sejenis, masih satu niche gitu ya, yang orang itu dulu pernah nawarin, yang dulu pernah dia beli satu niche, misalkan hari ini dulu dia beli, misalnya kita jual fashion, dulu dia beli baju, sekarang kita tawarin celana, kemungkinan closing nggak? Kemungkinan mau, karena orangnya sudah kenal sama kita, sudah pernah transaksi sama kita, dan orang itu tahu kualitas barang kita. Kalau orang itu puas, oke, dan dia ditawarin celana, dan dia kebetulan sesuai dengan selera dia, atau kita bisa kasih pilihan macam-macam warna atau pilihan model, dan dia suka, kemungkinan besar closing. Kemungkinan besar kalau dulu transfer, sekarang transfer, lebih cepat ya. Kalau dulu COD, mungkin sekarang transfer, karena sudah tahu, sudah kenal gitu ya. Jadi merasa, aduh ini sudah pernah transaksi, nggak mungkin saya ketipu. Nah itu berbeda kalau teman-teman coba, teman-teman pakai Facebook Ad lagi, dan teman-teman ngelobi lagi ke orang yang baru, nggak dikenal, nah teman-teman apa namanya, perlu membangun trust itu lagi. Nah jadi teman-teman paham ya sampai sini ya. Jadi ini ada hal yang kita manfaatkan dari database yang ada. Ya, jadi kita nge-branding diri kita ke database yang sudah ada, yang database yang saya anggap tadi 100 WhatsApp tadi sebagai database. Kita bisa untuk jadi kita bisa menunjukkan ke customer yang sudah pernah beli ke kita bahwa kita itu punya brand, kita punya nama toko ini, kita punya brandnya ini, baju bukan brand, tidak harus brand, tidak harus merek ya, tapi bisa produknya adalah baju,
celana, misalkan piyama, dan lain-lain. Itu juga namanya branding, karena dia mengenal kita yang kita brand, walaupun kita misalkan nggak punya merek sendiri, tapi kita mengebrand nama toko kita. Jadi kita mengebrand nama toko kita, dia semakin mengenal, ada brand awareness. Mereka mengenal, oh ternyata yang pernah saya beli tempatnya tuh jualannya selain ini ada macam-macam. Oke, boleh. Jadi ya, mereka jadi pengen tahu kita jualan apa aja. Nah, di situ ada namanya, nanti bakal ada namanya customer loyalty. Database itu bisa kita gunakan supaya mereka bisa beli lagi sama kita. Oke teman-teman, itu sekilas tentang branding. Jadi kita memperkenalkan ke orang tentang apa yang kita jual. Jadi makanya kalau teman-teman jual, beriklan di Facebook Ads, saya sarankan jangan iklan yang caplok-caplok nih ya. Ini tapi nggak tahu, ini versi saya ya. Saya nggak tahu kalau ada pro kontra di sini ya, mungkin ada. Tapi kalau versi saya adalah, kalau saya ngiklan, saya tidak pakai fanpage yang macam-macam caplok-caplok gini. Jadi saya tidak mengiklan, saya bikin banyak fanpage, lalu fanpage A fashion, fanpage B ibu dan anak, fanpage C kecantikan gitu ya. Jadi saya nggak begitu. Saya bikin satu fanpage kuat, dapat database. Nah, setelah database ini kuat, bisa kita tawar-tawarin. Bisa kita tunjukkan kalau ini yang kita jual. Kita bisa tawar-tawarin produk yang sejenis dan macam-macam. Bisa dikembangkan sampai macam-macam. Karena dari database itu akan terjadi branding. Ya. Setelah branding itu akan terjadi customer loyalty. Kalau customer sudah ada loyalty sama kita, itu transaksi sama kita bisa kita tawarin beli. Saya pernah dapat customer, saya tawarin, langsung oke, saya mau. Bahkan nggak pakai nawar macam-macam. Harga saya waktu itu saya pasang sesuai kayak ngiklan di Facebook ya. Ngiklan di Facebook kan kita punya harga kan, kita ambil untung lumayan kan karena iklan gitu ya. Itu harga lumayan, langsung ditransfer sama dia. Itu terjadi beberapa kali sama customer yang ini. Enak kan kalau dapat customer begitu. Makanya itu kita perlu namanya memaintain customer, memaintain database yang kita punya. Ya, ini makanya di video-video saya sebelumnya saya pernah bilang, selain kita bikin Facebook ad itu selain untuk berjualan, kita juga ada namanya branding. Ya, teman-teman bisa nonton video-video saya sebelumnya. Saya juga pernah katakan di video saya sebelumnya kalau di Facebook ad sebetulnya itu bukan berjualan tapi beriklan, gitu ya. Karena fungsinya banyak banget. Facebook ad itu bukan cuma berjualan itu salah satunya, tapi intinya kan beriklan. Beriklan bisa berjualan dan bisa branding dan macam-macam. Nah, teman-teman gini. Oke, sampai sini semoga paham dan saya yakin ini makin menarik ya. Makin menarik. Oke, jadi gini, saya mau bahas platform apa aja yang bisa kita gunakan untuk nge-branding. Ya. Jadi kalau tadi saya bilang yang pertama sudah saya bahas tadi yaitu WhatsApp. Oke, jadi WhatsApp itu powerful sekali untuk kita nge-branding. Nge-branding gimana caranya? Bisa di broadcast, satu. Broadcast bisa infokan kalian itu siapa, kalian jual barang apa, untuk menawarkan barang, ada promo, ada diskon, dan lain-lain. Tapi teman-teman mesti ingat, kalau di broadcast itu, teman-teman harus save nomor WhatsApp mereka, dan mereka harus save nomor WhatsApp teman-teman, baru broadcast itu masuk. Ya, itu peraturan yang ada sampai detik ini saya bikin video ini ya, tanggal 23 Juli. Saya bikin video ini, 23 Juli 2020, saya bikin video ini, sampai sekarang itu peraturannya. Begitu juga dengan WhatsApp Story. Oke, WhatsApp Story ini sangat powerful sekali teman-teman. Karena makin kesini semakin banyak orang yang melihat WhatsApp Story. Kalau nggak percaya, coba aja teman-teman. Itu salah satu branding iklan berjualan yang powerful di situ. Nah, di WhatsApp Story ini sama seperti yang tadi saya bilang, harus kedua pihak save nomor WhatsApp masing-masing. Kalau enggak, WhatsApp Story nggak muncul. Oke, itu WhatsApp. Itu yang powerful sekali teman-teman. Nah, yang kedua yang powerful buat kita branding adalah Instagram. Oke, Instagram itu powerful sekali buat branding. Kenapa? Karena Instagram ini cocok untuk personal branding, cocok untuk product branding, makanya ada selebgram, ada
branding macam-macam di Instagram itu Instagram cocok sekali karena di Instagram kita bisa menampilkan apapun sesuka kita, mau promo, mau branding nama, mau cerita di Instastory, mau menampilkan produk jualan dan macam-macam. Ya, mau giveaway ya kan. Bisa macam-macam itu di Instagram karena hal itulah yang membuat branding. Apalagi ini yang lagi ngetrend giveaway sekarang ya. Giveaway itu gampang banget dan cocok banget untuk membranding. Karena dia nyebarnya cepat banget. Silahkan mention 3 orang teman kalian. Temen yang di-mention langsung lihat, ini apa ya? Apa ya? Oke. Begitu dilihat, oh ternyata ini. Di-mention 3 teman lagi. Oke, dan yang lain-lain. Oke. Jadi intinya teman-teman gini ya. Saya sampai sini, saya sampai tengah ini teman-teman semoga paham karena intinya Facebook Ads itu hanya salah satu cara untuk berjualan, beriklan, dan branding. Tapi intinya teman-teman harus bangun bisnisnya teman-teman nih. Oke, harus bangun, yang dibangun itu bisnis. Ya, yang dibangun bisnis, bukan harus iklan, harus dalam satu platform terus, itu enggak. Tapi teman-teman intinya harus bangun bisnisnya. Oke ya. Sampai sini paham ya, yang teman-teman harus bangun itu bisnisnya. Nah oke, lanjut yang Instagram tadi. Nah Instagram, teman-teman pakai di Instagram itu sampai sekarang cukup powerful. Teman-teman bisa Instastory pun bisa dikasih link, swipe up kalau udah minimal 10.000 followers tahu saya. Nah itu bisa macam-macam. Nah kalau Instagram, mohon maaf saya sampai sekarang saya masih belajar. Jadi saya tidak, kalau Facebook Ads saya lebih ngerti daripada saya mesti di Instagram. Ini pun saya masih belajar. Kalau teman-teman mau belajar, saya lagi ngikutin kelasnya Nico Julius. Kalau teman-teman mau ikut, monggo silahkan. Itu saya rekomen banget. Itu kelasnya bagus, materinya daging, supportnya bagus, dan harganya pun gila murah banget. Saya nggak ngerti kenapa dia pasang harga. Di detik ini, 23 Juli 2020, dia masang harga cuman 198.000. Ya, jadi kelasnya udah sistematis, dia masang harga cuma 198.000. Saya nggak ngerti. Padahal menurut saya itu materi daging banget. Mungkin sebetulnya dia jual 1 juta lebih juga menurut saya itu masih worth it. Jadi kalau teman-teman mau ikut mumpung 198.000, monggo ikut aja. Kalau teman-teman nggak tahu itu siapa, silahkan saya nanti kasih link di bawah ini. Kalau teman-teman mau klik aja dari situ, langsung ikut kelasnya boleh. Karena itu oke banget. Saya lagi belajar dari cara bikin feed, akun publik, carousel, dan yang lain-lain. Saya belajar di situ dan konsepnya banyak brainstorming di situ. Itu oke teman-teman. Boleh, monggo, saya rekomend sekali. Nah oke, jadi di Instagram teman-teman bisa branding di situ. Ya teman-teman ya, itu powerful sekali buat branding di Instagram. Oke, lalu berikutnya branding yang bisa dibilang paling oke kalau menurut saya. Paling oke menurut saya adalah website. Ya, website. Tapi effortnya itu sangat lebih menguras tenaga lebih banyak, menguras tenaga dan pikiran lebih banyak ketimbang nomor 1 dan 2 tadi, ketimbang WhatsApp dan Instagram. Website ini paling oke, tapi menguras pikiran, menguras tenaga, maintenance, semua paling banyak. Tapi paling oke. Ya, jadi teman-teman bisa bikin website untuk branding, untuk e-commerce juga bisa, profile company juga bisa. Lalu teman-teman bisa maintain, orang bisa subscribe, sign in atau jadi member di sana. Lalu teman-teman bisa email, bisa maintain mereka dengan email, itu juga bisa. Itu kalau sekarang email segala itu nggak ribet, teman-teman pakai Berdu juga bisa. Kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya, itu saya ada bahas mengenai Berdu. Nanti saya kasih link lagi di bawah ini, kalau teman-teman mau ngerti tentang Berdu boleh silahkan. Jadi di Berdu itu udah ada platform buat bikin email, platform buat email newsletter maksudnya. Newsletter, teman-teman bisa bikin e-commerce juga dengan mudah. Nah, itulah fungsi website untuk branding teman-teman. Jadi di situ teman-teman bisa bikin branding model apapun sesuai yang teman-teman mau di website teman-teman. Yang penting brand teman-teman itu tersampaikan ke calon pembeli atau ke database yang sudah pernah membeli dari teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman mesti ingat kalau kita ini lingkupnya adalah bisnis.
lingkupnya mesti luas. Teman-teman sekarang boleh berjualan, cuman berjualan mungkin mau dropship, mau berjualan, tapi teman-teman harus ingat kalau tujuan target teman-teman adalah membangun bisnis. Bisnis yang nggak itu-itu aja, tapi bisnis yang mungkin tidak hanya harus berjualan di satu platform, tapi teman-teman harus punya platform sendiri, teman-teman harus punya nama yang teman-teman bangun. Ya, paham maksud saya teman-teman ya? Nama yang teman-teman bangun. Bukan yang gini. Maksud saya gini. Yang customer kalau cari sesuatu itu ke teman-teman, bukan gampang menclok. Jadi bukan misalkan beli di suatu marketplace, dia searching satu produk, bisa kadang beli di tempat A, kadang bisa beli di tempat B, kadang bisa beli di tempat C. Paham maksud saya teman-teman ya? Nah, kita nggak mau customer begitu. Kita mau customer ngerti brandnya kita, dan customer bisa terus belanja di kita. Oke? Semoga penjelasan ini teman-teman bisa paham ya. Semoga penjelasan ini bisa paham. Karena ini yang menurut saya harus kita bangun akhir-akhir ini ya. Harus kita bangun. Terutama apalagi di masa pandemi kayak gini, kita kan nggak ngerti ya kondisi gimana. Tapi kalau di masa seperti ini, teman-teman yang punya database, itu adalah yang paling kuat teman-teman. Oke teman-teman ya. Sampai sini dulu video saya. Semoga tidak membuat pusing video ini. Tapi saya berharap video ini bisa membukakan sesuatu konsep baru, sesuatu mindset baru buat teman-teman. Kalau kita berjualan, kita harus memikirkan sampai ke lingkup bisnisnya. Oke teman-teman ya, sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan teman-teman kalau mau tanya silahkan komen, kalau mau request silahkan komen. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like, share, komen, dan pastinya subscribe, nyalakan loncengnya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman nonton di Facebook, silahkan follow dan like. Oke, thank you teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.